kamu apa? Siapa yang kamu cari? Kalau karyawan saya yang bermasalah dengan kamu, saya serahkan sekarang ke kamu. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, dan kali ini aku bakal bawain segmen Ngondek Ngobrol Pendek, segmen kesayangan kita semua dan kangen banget bawain segmen ini. Nah teman-teman, kali ini aku lagi bikin video di kantorku. Tapi aku mau bawain apa sih di segmen ini? Nah, yang mau aku bawain di segmen Ngondek kali ini adalah aku mau ceritain tentang gimana sih pengalaman kalian rasanya di kejar-kejar sama debt collector pinjol atau debt collector bank. Apalagi itu sebenarnya bukan kalian yang berhutang, tapi kalian yang sampai diancam-ancam. Itu dia yang bakal aku bahas dan bakal aku sharing ke kalian. Dan aku akan kasih tips ke kalian gimana cara nanganin si debt collector itu. Oke, ikutin terus. Oke teman-teman, sekarang kita mulai bahas ya. Kenapa aku pengen banget sharing ke kalian mengenai pengalaman aku dikejar-kejar sama debt collector. Karena menurut aku ini tuh penting buat kalian yang ngerasain gak nyamannya dikejar-kejar sama debt collector pinjol atau debt collector bank. Apalagi bukan kalian yang ngutang, jadi tuh kalian hanya teman dari orang yang berhutang, tapi kalian yang dikejar-kejar dan kalian yang sampai diancam-ancam. Ya kan, gak enak kan? Aku bakalan ceritain. Nah, jadi gini teman-teman, aku tuh pernah ngalamin dikejar-kejar sama debt collector sampai pernah diancem, sampai si debt collector itu tahu nama suamiku, tahu nama anakku, tahu nama bosku, sampai ke keluarganya bosku, itu si debt collectornya tahu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kenapa sih debt collector itu ngancem kita sebagai teman dari orang yang berhutang? Kenapa? Karena tujuan mereka adalah untuk mengadu domba antara kita dan teman kita. Misalnya, kalau misalnya teman kita yang berhutang, terus kita yang dikejar-kejar, tujuan mereka adalah biar kita tuh merasa resah dan biar kita tuh memarahi gitu teman kita yang berhutang, dianggap lu tuh apa-apaan sih pakai nama gua, sekarang gua yang dikejar-kejar nih sama debt collector lu, bla 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 bla, sampai si yang berhutang itu nggak enak sama kita dan membayar hutangnya. Itu tujuannya. Nah, bagi kita yang dikejar-kejar, jangan sampai ngejudge, jangan sampai memarahi teman kita secara berlebihan. Itu nggak akan menyelesaikan masalah, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau kalian memarahi teman kalian, yang ada kalian itu berantem sama teman kalian, tapi si debt collector itu nggak akan berhenti nagih kalian gitu. Jadi tanggapi debt collector dengan santai dan tanggapi debt collector dengan berani, jangan takut, oke? Nah teman-teman, aku bakalan ngasih video ke kalian gimana parahnya waktu aku diancam sama salah satu debt collector bank. Nah, debt collector ini menelpon aku ke kantor. Entah bagaimana, mungkin dia searching ya. Kan kalau si debt collector itu kan akan mensadap ya nomor-nomor kontak yang ada di handphone si yang berhutang. Nah, yang berhutang itu teman-temannya bakal disaring nih siapa aja teman-teman dekatnya, dan teman dekatnya itu nanti bakal di searching kerja di mana, PT apa, segala macam ya, sampai kalau kalian punya sosial media dia akan mampir ke sosial media kalian, jangan khawatir. Nah, debt collector itu pernah telepon ke kantorku dan telepon tidak berhenti, berdering terus-menerus sampai benar-benar mengganggu. Yang parahnya lagi, dia mengancam akan menyelakai suamiku dan anakku. Parah ya itu teman-teman ya. Bosku sampai bicara sama dia dan sampai marah-marah sama debt collector itu bahwa kalau karyawannya dia yang bermasalah, oke, akan saya serahkan, tapi ini kamu tuh menagih bukan pada tempatnya gitu bosku tuh. Tapi apa yang terjadi? Dia malah mengancam bosku dan sampai tahu nama istri dan anaknya. Luar biasa debt collector ini memang. Oke, langsung aja teman-teman, ini videonya ya. Halo. Sekali lagi kau telepon, kulacak telepon kau, kutangkap kau. Mengerti? Hah?
Sekarang kau mau apa? Ngomong, jangan diam aja. Kau mau apa? Ayo coba bicara. Kau bicara, jangan diam aja. Kau kenapa ya? Aku tanya kau kenapa, setan? Hah? Nyari siapa? Kamu nyari siapa? Ngomong nyari siapa? Nyari yang namanya di sini. Kalau kau tidak percaya, kau sini. Kau jangan pengecut. Sekarang yang utang sama kau siapa? Namanya Nur Madinah atau saya bosnya? Saya yang punya perusahaan. Kamu mengganggu perusahaan saya. Mengerti kamu? Ya sekarang saya ngomong baik-baik. Kamu mau apa? Sekarang saya ngomong sama kamu, Bang. Kamu mau apa? Yang mau ngomong apa? Kamu mau apa? Siapa yang kamu cari? Kalau karyawan saya yang bermasalah dengan kamu, saya serahkan sekarang ke kamu. Gimana? Udah lihat kan gimana bosku tuh marah-marah sama debt collector itu. Karena kenapa? Dari kita tuh menanggapi dia secara halus sampai kita menanggapi dia secara marah-marah itu, dia tuh benar-benar sangat tidak sopan. Dan satu lagi cluenya ya teman-teman, kalau misalnya debt collector itu akan memakai suku tertentu, jadi suara mereka tuh akan menirukan suku tertentu, misalnya kayak suku-suku yang kebanyakan ditakuti ya, kayak timur, orang-orang timur seperti itu. Dia akan meniru suku tertentu untuk menakut-nakuti kita bahwa mereka tuh orang-orang yang ditakuti gitu. Tapi percayalah, kalau misalnya kita suruh debt collector itu ke kantor kita atau ketemu sama kita, mereka nggak akan pernah berani. Yang kita harus tegaskan adalah kita harus tegaskan bahwa kita tidak pernah menandatangani surat apapun sebagai penjamin dari orang yang berhutang. Terus yang kedua adalah kita harus berani dan kita harus tegaskan bahwa jika memang Anda bermasalah dengan saya, temui saya di kantor saya. Anda udah tahu kantor saya, Anda udah tahu alamatnya dan nomor teleponnya, temui saya, silakan kesini, kita akan bicarakan baik-baik. Jangan takut teman-teman, karena dia nggak akan pernah datang, karena dia juga sebenarnya takut. Dan dia tuh sebenarnya bukan orang-orang timur itu. Kalau misalkan debt collector yang benar, dia akan menghampiri rumah si yang berhutang, bukan mengejar-ngejar temennya, bukan mengejar-ngejar kawannya. Itu memang taktiknya dia aja untuk membuat kita resah dan akhirnya kita marah-marah ke teman kita. Sampai yang aku tuh juga akhirnya terpancing marah karena tuh dia tuh udah kelewatan gitu. Dan cluenya adalah kita tuh jangan lupa bilang ya bahwa kamu tuh percuma nelpon saya itu nggak akan membantumu untuk membayarkan hutangnya sih yang kamu tagih ini gitu. Jadi nggak usah buang-buang pulsamu, nggak usah meninggikan tagihan telepon kantormu karena kamu akan sia-sia. Aku udah sampai bilang seperti itu dan dia tuh yang ada digituin marah-marah, lu nggak usah ngajarin gue ya, bahwa sampai segala keluar binatang semua dan kata-kata kotor tuh semua akan keluar. Udah santai aja, nggak usah panik. Kalau dia mengancam, gue tahu nama suami lo si A B C D E, lihat aja ya bla 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 bla, itu kalian nggak usah yang namanya terpancing. Udah santai aja. Yang kalian perlu lakuin adalah ketika kalian sudah merasa sangat resah adalah kalau kalian tahu banknya itu bank apa atau kalian tahu pinjol itu pinjol apa, kalian telepon ke kantornya, ke customer service-nya di pengaduan bahwa kalian itu merasa terganggu atau merasa resah dan kalian bisa tuntut balik perbuatan tidak menyenangkan, apalagi sampai ada pengancaman. Yang saya lakukan waktu itu adalah menelepon bank bank yang ditagihkan itu, bank yang menagihkan itu, yang menyuruh si debt collector nagih, dan saya membuat pengaduan dan saya bilang jika masih ada penagihan ke saya bisa menuntut balik debt collector Anda atau menuntut balik perusahaan Anda jika memang terbukti itu bukan saya dan ini adalah perbuatan tidak menyenangkan. Kalian adukan segala yang diperbuat sama debt collector itu. Dan yang kedua adalah kalian lapor polisi. Telepon polisi, gak usah takut, telepon polisi jika sudah terjadi pengancaman dan kalian merasa resah, kalian langsung telepon polisi. Untuk itu saya sebagai pimpinan dari
minta maaf ini kepada Ibu